saya Nima Dilani Jati, bertugas di SNPN Negeri Mataram. Saya CGP Angkatan ke-6 Kota Mataram. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata budaya positif. Budaya positif merupakan kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman terutama pada saat pembelajaran. Budaya positif mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Siapa saja penghuni kelas anak-anak? Murid dan ada guru. Ada wanita. Nah, yang paling dominan penghuni kelas siapa? Muridnya, siswa kalian. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kira-kira yang menciptakan supaya kelas ini nyaman, aman pada saat belajar siapa? Murid terutama. Nah, sekarang di dalam kertas itu silahkan anak-anak ungkapkan apa hal-hal baik yang dirimu inginkan. Sekali lagi, ya, apa hal baik yang kalian inginkan? Curahkan di situ. Boleh dalam satu kalimat, boleh dalam beberapa kalimat, boleh dalam satu paragraf. Yang penting di dalamnya nanti akan terlihat. Ya, dengarkan. Yang penting nanti di dalamnya Bu Guru akan baca, akan terlihat di situ akan muncul kesepakatan kelas, ya, akan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nanti akan muncul yang namanya keyakinan kelas bahwa kelas ini saya ingin seperti ini loh. Saya yakin kelas saya aman dan nyaman jika ada sikap-sikap seperti ini, seperti yang kalian tuangkan di dalam kertas. Paham?
Iya. Jadi silahkan ekspresi. Ya, apa yang Rozi inginkan? Apa yang Rozi inginkan? Kalau menurut artinya apa? Keinginannya Rozi apa? Selama di kelas ini bagaimana? Kelas yang bagaimana kan? Kelas yang baik itu seperti apa? Yang baik itu seperti apa? Atau bagaimana? Ya? Yang bagaimana? Yang tenang. Oh, berarti Rozi ingin kelasnya menjadi. Ada lagi? Apa lagi? Rozi senang nggak di kelas? Senang tidak? Senang, iya. Karena apa? Bagaimana dengan teman-temannya? Iya, temannya baik. Ya, sudah. Itu dituliskan lagi. Coba dibacakan apa kira-kira ini yang kamu inginkan. Di sini nak, coba baca. Ingin belajar dengan tenang. 2. Saat pembelajaran kelas terasa sunyi. 3. Pembelajaran saat siang hari tidak gerah. 4. Mendengar guru dengan keadaan kelas sunyi. 5. Segala kegiatan tepat waktu. 6. Tidak ada keributan saat tidak ada guru. Iya. Menurut saya ingin saat pembelajaran berlangsung, mohon untuk menghargai guru yang sedang bicara di depan dan jangan malah mengobrol sesama teman atau ribut. Dan juga hargai teman saat sedang melakukan presentasi, jangan suka mengolok-olok teman dengan menggunakan nama orang tua mereka, ataupun jangan suka mengolok-olok teman dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi saya harap keadaan kelas dapat damai, aman, tentram, bersih, dan juga harus saling menghargai satu sama lain. Iya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nurma Santi Dewi dari kelas 7A SMP Negeri 7 Mataram. Hari ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang keyakinan kelas. Pendapat saya tentang keyakinan kelas adalah kita menjadi dapat mengetahui hal apa saja yang boleh kita lakukan dalam kelas dan juga kita menjadi dapat mengetahui hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan dalam kelas. Sehingga kita harus menaati keyakinan kelas yang telah kita buat, agar suasana kelas dapat menjadi tentram, aman, damai, dan juga nyaman. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih, selamat pagi semuanya. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armansyah Alam dari kelas 7A SMP Negeri 7 Mataram. Saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, saya merasakan kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan saat belajar. Dan kita juga dapat mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam kelas dan apa saja yang boleh dilakukan dalam kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan perkenalkan, nama saya Andi Nurul Fatimah Maga dari kelas 7D dari SMP 7 Mataram. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang keyakinan kelas. Karena adanya keyakinan kelas, saya dan teman-teman saya sangat senang berada di kelas karena merasa nyaman dan aman. Keyakinan kelas ini kita didukung oleh bu guru, dan kita juga keyakinan kelas ini kita juga buat sendiri dari ide-ide kami dan didukung oleh bu guru. Dan kami juga sangat senang karena dapat menjalani keyakinan tersebut untuk terus-menerus, sehingga kami dapat berkembang lebih jauh dan lebih semangat lagi. Gitu aja pendapat saya dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yaitu buka. Marilah kita sama-sama buka kegiatan sosialisasi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sedikit kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Kepala SP Mataram untuk memberikan pengantar.
Krishna. Terima kasih Bapak Kurikulum kita, Bapak Satria Epadi yang sudah menyampaikan secara singkat untuk apa kita bertemu hari ini, saat ini Bapak Guru bersama Ibu Madilani dan Ibu Erni ya, Ibu Yansari kalau nggak salah. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari kemarin memang salam dulu ya Bu ya. Ini karena waktunya pepet jadi dulu langsung semuanya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sambilan istirahat ya, kalau memang jam istirahat. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yang di belakang, kemudian urusan, kemudian Bapak Ibu semua yang mana kita bertemu bareng beberapa menit, mungkin setengah jam, mungkin lebih. Nanti kita lihat saja. Kemudian yang saya hormati Ibu Lami dan Ibu Nidansari yang telah Ya, nanti kita akan lebih jelas detail lagi. Ya, mari kita mengubah adanya perubahan paradigma, perubahan cara pandang kita terhadap anak-anak. Karena berawal dari mari kita merefleksi filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Karena menurut beliau pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan atau pendidikan tempat bersemainya benih-benih peradaban. Artinya kita diibaratkan guru ini memiliki tugas mulia menanam benih-benih kebudayaan kepada anak-anak kita. Itu artinya bahwa kita menanamkan sesuatu yang positif kepada anak. Nah, lebih detail lagi, ibaratnya petani. Ketika petani menanam dengan banyak benih, kita fokus pada benihnya dapat tumbuh dengan subur. Lalu bagaimana dengan gulmanya, bagaimana dengan hamanya? Dapatkah kita atasi? Nah, seperti itulah analogi kita sebagai guru. Kemudian fokus materi kita pada budaya positif. Untuk filosofi pembelajaran di Hajar Dewantara ini akan sangat menjadi atau menopang pelaksanaan daripada budaya positif. Mengenai refleksi filosofi pendidikan Hajar Dewantara, saya kira kita tidak asing dengan slogan pendidikan ya, Teturi Handayani. Namun mari kita pahami ketiga asas trikon dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngaso Sungkulodo, ing Madya Mangunkarso, Teturi Handayani. Bapak Ibu sudah paham gitu. Di depan kita memberikan contoh. Jadi kita mohon maaf, mungkin ketika kita ngomongin sampah kita tidak hanya berbicara. Mari kita berikan contoh, karena anak-anak sekarang lebih gampang meniru. Lebih gampang meniru melakukan sesuatu perubahan yang baru dengan cara meniru. Maka dari itu kita dituntut untuk memberikan contoh di depan. Madya Mangunkarso, mari di tengah kita membangun motivasi, kita membangun semangat buat mereka, terutama untuk belajar, karena itu adalah tugas utama mereka. Dan Teturi Handayani dari belakang kita memberikan motivasi, memberikan dorongan agar mereka mau maju mengadakan perubahan. Karena nanti apa akan berkorelasi dengan tujuan pendidikan. Kita akan mengantarkan mereka mencapai apa yang dia inginkan, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Luar biasa sekali kita pendidikan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendidikan pada hakikatnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Saya kira Bapak Ibu memahami ini. Ketika kita menghayati ini luar biasa, kita mulia ini. Karena tugas kita adalah menuntun mereka. Analoginya ketika kita melihat seorang anak kecil belajar berjalan, sebenarnya kita bukan mengajarinya, mereka sudah punya potensi untuk mampu berjalan. Maka dari itu ketika kita mengajar mereka berjalan, kita menuntunnya. Kalau menuntun, bukankah kita dari belakang? Iya. Seandainya kita menuntun kita dari depan, maka kita akan menyeretnya. Nah, ibaratnya seperti itu. Ketika kita menuntun anak, kita berada di belakangnya.
tadi kita menuntun anak dengan segala kekuatan kodrat. Nah, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin ini sering kita dengar Bapak Ibu ya. Kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam bahwa anak itu sudah datang dari alamnya yang sejak dia lahir, dia berasal dari mana. Teori mengatakan bahwa anak itu adalah ibarat kertas putih, ikhlas mengajar anak, tidak mengharap balasan atau imbalan, dan memberikan kebutuhan anak, terutama kebutuhan belajar. Nah, ini akan berkorelasi dengan pembelajaran diferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan itu, karena melihat perbedaan profil belajar anak, perbedaan kemampuan, perbedaan karakter. Apalagi kalau di BK itu kemarin saya sudah mengulik-ulik sedikit profil belajar kelas 7D, terlihat di situ. Ternyata anak-anak kita memiliki profil belajar yang heterogen. Itu akan jadi modal buat kita untuk mensupport mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada sebuah cerita inspiratif yang bisa kita simak. Ini dapat menjadikan kita pegangan bahwa seorang anak itu akan selamanya kita muliakan seorang anak. Artinya seperti perlu saya bacakan ini? Ya perlu ya. Tangis asli yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang dibiarkan asli kecil menangis di balik empasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya lalu dibukanya pintu. Dan Asti sudah tampak biru, menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil mudah-mudahan nanti ini juga akan sangat menarik bagi Bapak Ibu guru. Ya, berbicara tentang budaya positif sebenarnya banyak sekali materi di guru. Cuman kami fokus pada yang namanya segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru bisa tidak asing dengan istilah ini ya, terutama master psikologinya Mbak Livi ya, nanti kami ditambahkan. Untuk budaya positif sebenarnya banyak, di situ ada tentang disiplin positif, lalu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ada posisi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia. Ternyata hal yang kompleks sekali, kita harus banyak mengenal anak. Ketika anak melakukan sesuatu hal yang kita anggap salah, kita ternyata tidak boleh langsung memberikan punishment. Karena jujur saya sendiri sangat kurang respect dengan kata hukuman. Ya, nanti kita akan lebih jelas detail lagi. Ya, mari kita mengubah adanya perubahan paradigma, perubahan cara pandang kita terhadap anak-anak. Karena berawal dari mari kita merefleksi filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Karena menurut beliau, pendidikan adalah tempat bersemayanya benih-benih kebudayaan. Bapak Ibu guru, rekan seperjuangan saya yang luar biasa, yang hebat. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam momen yang sangat sempit ini, mungkin dalam rangka kami berdua menerapkan kegiatan kami yang luar biasa menguras energi ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami, dan apabila nanti ada hal yang kurang berkenan mohon dimaklumi. Baik, untuk menghemat waktu kita mendapat waktu dari Bapak Kepala, sesinya hanya 30 menit. Jadi kami sebenarnya tidak boleh bergabung, tidak boleh berkolaborasi, walaupun sebenarnya kolaborasi itu selalu dianjurkan dalam setiap kegiatan. Namun karena materinya sama, jadi kami bagi waktu 15 menit ya. Baik, untuk menghemat waktu saya mulai saja dengan materi yang berkaitan dengan aksinya
satu halaman kertas itu. Nah, akhirnya ditanya kenapa? Karena tidak kerjakan PR. Akhirnya dihukum seperti itu, di rumah suruh nulis dan ditandatangani orang tua. Nah, dengan pengalaman seperti itu, besoknya akan sadar dia. Dia lupa jam 10 malam bangun lagi, mau tidur bangun lagi. Kenapa? Ada tugas. Sehingga mengatakan tadi, apakah itu akan berubah? Tidak juga. Ini ada salahnya juga. Dan kita banyak teman-teman kita ketika ada tugas dan guru menagih ke siswa mana tugasnya tidak mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya tertarik sekali dengan penyampaiannya. Saya ingat ketika saya mendengarkan sandiwara butir-butir pasir di laut. Dan sepertinya penyiar di radio sana. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit dan teori ini bagus sekali, namun ada yang betul, ada yang tidak. Mengapa katakan tidak? Ketika tadi dikatakan bahwa anak dikasih hukuman suruh nulis sekian kali. Ini pengalaman anak saya sendiri ketika tidak mengerjakan PR. Tapi tadi ada beberapa poin kecil ya, mungkin yang bisa kita lakukan besok di sekolah kita. Tadi Bu Erni ya, dengan banyak gaya menyampaikan yang sepertinya kita juga betah mendengarnya sebetulnya. Cuman saya kita berikan waktu gak lama memang. Kita punya anak-anak di kelas. Figur yang dicontohkan menjadi manajer, menjadi pemantau, menjadi guru, menjadi teman ya. Besok mohon yang dua ini action plan ya, aksi nyata di depan saya minta. Ibaratnya ini PPL kan begitu. Bagaimana Anda melakukan? Dan nanti kalau ini memang ada sebuah proposal, perencanaan begitu. Kalau ini memang bisa kita lakukan, tentu kita melakukannya sama-sama. Nggak hanya di depan sana, nggak. Contoh ini. Nggak usah lah saya sebut Arayan, Gunasa, nggak usah. Yang apa ya, standar. Ada anak beberapa kali mukanya nampak di situ, nggak pakai dasi. Kita berlaku tentu di sana sebagai pemantau boleh atau manajer ya, atau teman boleh ya. Nah, kenapa kamu lakukan ini? Sampai kapan kamu bisa menyelesaikan ini? Mungkin bulan ini Bu Maju mungkin heran. Sudah nanya kita sebagai pemantau atau manajer mungkin, nah kapan kamu pakai dasi? Kapan kamu tidak ada di sini lagi? Misalnya anak itu menjawab, insya Allah minggu depan Bu saya siap dari sini selamanya. Bisa jadi loh Ibu ketemu lagi yang anak itu. Paham Bu ya? Karena ini kita lakukan di sana, memantau, melihat, menyambut anak-anak itu. Bagi yang jeli, yang punya kronologi catatan lengkap, pasti tahu seperti apa di depan itu. Nah, ketika sudah kita melakukan budaya positif dengan benar sebagai pemantau, bertanya yang baik-baik. Nah, jangan kamu lakukan ini. Tadi kita kan meraba, mengeksplor. Nah, kenapa kamu kok seperti ini? Kapan kamu lakukan dengan baik? Kapan kamu lengkap memakai atribut? Kalau anak ini siap menjawab, besok saya lakukan yang baik Bu. Nah, kalau masih lagi besoknya ketemu anak seperti itu, nah, ini kan sudah chaos ini. Gak ada yang bisa menyelesaikan ini. Gubernur pun gak bisa. Yang bisa yaitu orang tua bersama sekolah, bersama anak ini. Ini loh, ini kita punya benang merah, tapi nggak bisa memutuskan menyelesaikan. Siapa tahu dengan ada kegiatan seperti ini dari ibu-ibu berdua ini, besok ada solusi ya, ada solusi karena ini memang kegiatan dari materi dari TGP yang luar biasa. Insya Allah nanti kalau memang ini tidak lanjut dengan baik, setelah ini akan kita lakukan bersama-sama. Memang intinya Bapak Ibu yang real lah ya. Kalau anak telat datang ke sekolah, apa kaitannya dengan dihukum berlari-lari? Gak ada. Kita masih banyak melakukan hal seperti ini. Bagaimana kita sekarang?
lebih baik kita mengarah ke teman-teman yang kita upayakan ini dengan logika. Nah, apakah tidak kita kasih sanksi? Ya tadi beberapa hal sudah disampaikan, kronologisnya kita akan berwawancara sama anak itu seperti apa. Tapi mohon teman-teman yang dua ini sabar ya. Sekolah belum mempunyai konsep, belum mempunyai cara. Kalau anak nggak pakai dasi, nggak pakai sepatu yang baik, ini masih di tataran depan, kami masih bisa memberdirikan mereka di situ. Mohon maaf ya, kalau ini salah ya kami nanti minta solusi. Istilahnya pengimbasan kegiatan itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf, masih banyak pertanyaan sepertinya Bu. Iya, toilet mulai. Bisa jadi kita menjadikan ini sebuah program Bu, SMP kita, program khusus memang, supaya kita banyak waktu untuk membahas ini. Dan bahkan kita nanti mempunyai buku pegangan, buku saku tentang disiplin positif. Bagaimana? Ya Bu ya, bisa kan merencanakan ini, bisa kan membuat sebuah produk disiplin positif SMP 7 Mataram. Ya Bu ya, insya Allah. Sekolah pasti akan memfasilitasi ini tentu dengan jaminan teman-teman akan melakukan. Jadi sayonara selamat tinggal kekerasan, baik dengan verbal maupun fisik. Siap ya? Apa saya belum siap, sama masih sering ngomel. Kalau nggak ngomel saya gatel saya bisa. Kan begitu. Tapi kita memang harus segera segera mutasi Bu ya, dengan segera pindah dengan konsep-konsep yang lebih kekinian, lebih diterima dengan kementerian oleh orang-orang profesional di sana. Mungkin itu dari saya sebelum ditutup. Sekali lagi nanti ada forum lagi, boleh di grup kita. Kalau memang sekali ingin pertanyaan nanti ingin dijawab berdua silakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi penutup dari Bapak Kepala Sekolah dan tutup acara ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditutup dengan pantun Ibu Dian dari Bekasi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hedisti Ayu Fatma yang mengajar di SMPN 7 Mataram. Bu Madelami telah melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif melalui segitiga restitusi. Saya mendapatkan wawasan tentang budaya positif tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya dan semua guru yang mengajar di SMPN 7 Mataram. Tentunya mampu menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat dalam menyelesaikan masalah siswa, sehingga siswa merasa nyaman, tenang dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa terima kasih Ibu Guru kami, Ibu Guru SMP 7 Mataram, yakni Ibu Madelami yang kemarin telah memberikan atau menyampaikan ya pengimbasan daripada budaya positif. Budaya positif yang dimaksud adalah nanti ini ada banyak temanya yang antara lain yaitu disiplin positif. Untuk itu ada semacam konsep yang beliau sampaikan kemarin, yaitu segitiga restitusi, yang mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kami atau kita semua pendidik
sangat paham bahwa platform Merdeka Mengajar adalah dari konsep Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni Merdeka Belajar. Di sini tentu sangat tepat pengimbasan atau anak-anak diberikan restitusi, terutama segitiga restitusi tersebut. Ini akan menjadi sebuah program atau konsep yang baik bagi sekolah kami melalui Ibu Made Lami ini. Tidak hanya kita membina, mengajar, mendidik, tapi dalam hal mungkin memberi atau melaksanakan budaya positif ini akan banyak hal yang akan kita lakukan. Kita akan banyak sepakat dengan anak-anak bagaimana memecahkan banyak hal terkait dengan etika, dengan kedisiplinan, dengan kebudayaan, dengan budaya positif yang lain. Ini tidak bisa hanya komunikasi satu arah dari pendidik, namun kita banyak bersepakat mengangkat dari anak-anak ini untuk kita semua. Terima kasih Ibu Made Lami. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan baik untuk kami semua di SMP 7 Mataram yang kita banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tentang pengimbasan budaya positif melalui segitiga restitusi sangat mengena sekali, sehingga Bapak Ibu guru di sini ada modal untuk menyampaikan materi-materi dalam KPN di SMP Negeri 7 Mataram, yaitu guru dapat mendapatkan posisi yang tepat dalam KPN demi mewujudkan merdeka belajar. Jadi sangatlah penting bagi kita semuanya, termasuk Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 7 Mataram, dengan adanya materi yang disampaikan oleh Bu Made Lami tentang pengimbasan budaya positif melalui segitiga restitusi, sangat setuju, sangat bagus bagi kita semuanya. Saya kira itu, terima kasih. Kendala apa yang Ibu hadapi ketika mempraktekkan restitusi?